Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Di pertemuan ke-10 ini, agenda kita pada pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas mengenai perubahan yang fokus pada sumber daya manusia. Kemarin di pertemuan 9, Kak Lia sudah memberikan studi kasus ya, mengenai PT Garuda Indonesia, kemudian ada Citylink, ada Johnson & Johnson, nah beberapa perusahaan lainnya yang mana di pertemuan sebelumnya kita membahasnya adalah core business. Kemudian core business itu salah satu hal yang ada pada bahan atau teorinya Casali dan dipraktekkan, diimplementasikan di perusahaan Garuda pada tahun 1997. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-10 ini kita akan mengenai sumber daya manusia karena memang salah satu bagian stakeholder yang terpenting adalah sumber daya manusia ya. Kita sepakat tentang hal itu karena kemarin kita tahu bahwa untuk menjalankan turnaround bisa berhasil, pemimpin harus ada yang mau rela berkorban dari stakeholder, salah satunya pihak dari internal perusahaan yaitu karyawan yang masuk dalam sumber daya manusia. Nah, di sini seorang pemimpin juga harus tahu nih kesiapan SDM-nya. Karena ini nanti berkaitannya adalah teman-teman, studi kasus kemarin kita tahu bahwa karyawan pun rela akan dipotong kompensasinya, bahkan akan di PHK. Dampaknya akan semacam itu ya kalau kita pakai itu ya. Nah, di situ memang kendalanya kalau SDM itu akan banyak faktor dari manusia sendiri dan keterampilannya. Nah, nanti kita ke depannya atau 1 jam ini nanti ngebahas mengenai tentang yang namanya kesiapan SDM ini. Nah, di sini teman-teman kita harus mengawali sebuah perubahan yang mana memang harus mempersiapkan semua SDM-nya untuk menerima perubahan. Karena manusia menjadi subjek dan objeknya perubahan serta mempunyai resistensi terhadap perubahan. Di sisi lain, seorang pemimpin harus mampu memberikan kesempatan lebih luas untuk berlangsungnya proses pemberdayaan karyawan, kemudian pemberdayaan SDM harus diarahkan pada terbentuknya SDM yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengadakan perubahan. Nah, ini kalau kita ngomongin SDM, teman-teman ingat materi sebelum UTS ya, bahwa kalau namanya perubahan itu pasti berkaitan dengan ada sikap penolakan, kemudian ada sikap yang namanya dia sepakat. Nah, ini masuknya ke sifat resistensi. Nah, resistensi itu adalah sebuah sifat perilaku yang ditunjukkan terhadap sebuah perubahan. Nah, di sini penolakannya seperti apa? Nah, kita selama 1 jam ini kita ngomongin tentang SDM-nya ketika menghadapi sebuah perubahan. Nah, di sini yang namanya SDM, kita harus tahu sebagai pemimpin eksekutif ataupun pemimpin perubahan, cara nih membentuk aset. SDM itu aset ya teman-teman. Jadi aset itu bukan hanya berupa material, tapi SDM yang ada di situ adalah aset yang harus teman-teman jaga. Nah, aset yang dimiliki
ada 1000 orang, ada 500 orang karyawan, itu adalah aset semuanya. Yang mana memang harus kalian seleksi nih supaya menemukan bibit-bibit unggul menjadi SDM yang cerdas, mendukung sebuah perubahan kalian mencapai target 100% ya. Karena perubahan itu memang harus ada targetnya. Kembali lagi nanti kita akan membahas yang namanya strategi di pertemuan berikutnya. Pemimpin perubahan harus tahu cara menjadi SDM yang cerdas itu seperti apa. Yang tentu orang cerdas memiliki kemampuan melebihi dari orang lain. Kemudian memiliki daya penalaran yang tinggi, kemudian sifatnya kritis, dinamis, dan kreatif. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan bila dalam organisasi terdapat orang yang cerdas adalah sebagai berikut: menghilangkan pemikiran yang salah, kekuatan pendorong yang salah, kemudian mengelola orang cerdas. Ini harus dilakukan sebagai tahap awal ketika memang permasalahan atau krisis manajemennya itu yang harus diperbaiki adalah di sisi SDM-nya. Kemarin ingat bahwa disampaikan bahwa Citylink ingin menargetkan penerbangan yang lebih eksekutif dari Garuda Indonesia, maka melakukan perubahan dari SDM-nya, karyawannya, mengganti karyawannya dengan karyawan yang lebih muda. Nah, itu salah satu trik cara nantinya akan terpakai nih kalau kita ngomongin perubahan itu terfokus pada memang SDM ini yang menghambat core bisnis perusahaan. Nah, di sini sumber daya manusia ini dengan pemikiran salah itu seperti apa? Nah, di sini kalau teman-teman menemukan situasi di tempat kerja yang mana itu ada hal-hal semacam ini, maka teman-teman ini harus dihindari nih, mengubah mindset orang tersebut, mau itu pimpinan, mau itu ketua tim, mau itu partner kerja, karena nanti akan menghambat karir, entah karir, kemudian entah hal apa saja. Jadi nanti suasana di lingkungan kerja tidak akan senyaman. Di sini mempersiapkan SDM agar mencapai tingkat kecerdasan tinggi, maka pemimpin harus menjalankan perubahan yang dengan cara yang tepat dan sesuai. Namun ada 5 cara pemimpin dalam berpikirnya yang keliru. Jadi entah itu diri sendiri atau pimpinan di sekitar kalian, ketua timnya. Nah, di sini kalau ada pemikiran semacam ini, hanya orang lain yang berubah, kemudian perubahan harus dipaksakan, kemudian ada terbaik adalah pada saat masa kritis, berarti krisis dulu, baru dia sadar. Kemudian ada perubahan untuk menutupi kinerja buruk. Uang adalah motivator paling efektif. Nah, jika di lingkungan SDM semacam ini yang harus dilakukan kalian sebagai orang yang cerdas, karena tadi slide sebelumnya kalian membahasnya adalah SDM yang cerdas, maka ini perlu dirubah nih, pola-pola seperti ini. Perubahannya seperti apa? Dijelaskan, digamblangkan mengenai adanya sebuah perubahan yang terjadi di perusahaan. Diinfokan bahwa perubahan ini tidak semata-mata harus disogok pakai uang, harus menerima penghargaan uang. Nah, di sini juga nanti tentu saja kinerja itu akan muncul, dapat dilihat ketika SDM ini bermasalah. Kenapa Kak Lia tampilkan seperti ini? Karena memang ini tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini bisa terjadi di mana saja,
tempat teman-teman bekerja, mau itu pimpinan dan sebagainya, partner kerja sekalipun, ini bisa terjadi. Padahal perusahaan ketika kondisi pandemi, wah itu kan pasti teman-teman mengalami sekali ya, THR, waktunya THR tidak dibayarkan, kemudian mungkin upah bulanan mundur dan sebagainya. Nah, ini kan memang harus berpengaruhnya ke sini teman-teman, SDM yang memang kurang cerdas. SDM dengan pemikiran cerdas itu memiliki 5 karakteristik. Yang pertama adalah pengalaman, kemudian pendidikan, kemudian keahlian, ada prestasi unggul, dan kemampuan natural. Kalian sudah memiliki ini belum? Silahkan evaluasi diri sendiri, karena ini nanti akan bermanfaat nih ketika teman-teman tahu ciri-ciri atau karakternya orang cerdas, mau dimanapun lingkungannya, di bagian produksi, mau dia pimpinan, mau dia di bagian mana saja, ketika memiliki ini pasti dia akan menjadi sorotan, bahkan dia akan diidolakan, dikedepankan, bahkan dikit-dikit, atau istilahnya kamu saja yang memimpin. Nah, ini adalah salah satu karakter orang cerdas nih, yang harus teman-teman pakai di dunia perusahaan, terutama ketika kita ada di titik yang namanya ditunjuk sebagai pemimpin perubahan. Nah, ini teman-teman harus punya kelimanya ini. Kemudian kalau ngomongin perubahan pada SDM, kita harus tahu menjadi SDM yang mampu mengelola orang cerdas itu seperti apa. Jadi kalau di sini tingkatannya sudah bukan sebagai untuk diri sendiri atau teman partner kerja, tapi di sini teman-teman sudah ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin perubahan ya, karena menjadi SDM yang mampu mengelola orang cerdas. Artinya kalian sudah punya anak buah. Berarti kan harus mampu mengelola orang cerdas. Orang cerdas di sini adalah anak buah kalian, yang mana anak buah kalian atau karyawan kalian satu tim ini harus mampu kalian kelola menjadi karyawan yang cerdas, sehingga nanti kalian sebagai pemimpin perubahan kan pasti di sini ya, di atasnya ini mampu menemukan satu tim itu semuanya orang-orang cerdas. Nah, di sini cara mengelola situasi dari 5 sifat yang kurang baik ya. Ini kurang baik. Tadi sifat karakteristik orang cerdas. Sekarang kita masuk yang 5 orang kurang baik. Sifat kurang baik yang bisa menghambat sebuah perubahan. Nah, di sini apabila orang cerdas itu egois, bila ia percaya diri pasti akan berlebihan, bila ia berkelakuan pasti melakukan hal-hal yang merugikan atau jelek, kemudian berpandangan sempit ya, kalau diajak berdiskusi, bernegosiasi, dia wawasannya untuk menjawab pertanyaan atau situasi yang ada itu dengan pemikiran yang sempit. Solusinya tidak menyelamatkan keduanya atau memang hanya memilih salah satu pihak. Kemudian dia juga tidak fleksibel. Nah, ini adalah sifat SDM ya yang kurang baik. Lantas gimana sih mencapai keunggulan? Karena teman-teman posisinya di sini. Dari runtutan Kak Lia, dari slide pertama sampai slide sekarang, tadi sebelum slide ini Kak Lia sampaikan bahwa teman-teman harus di sini mampu mengelola orang-orang cerdas. Nah, ini adalah orang-orangnya. Teman-teman berarti seorang ketua timnya. Nah, di sini ini adalah kalian sebagai pemimpin perubahan yang harus mengelola orang-orang yang cerdas untuk mencapai keunggulan itu harus seperti apa. Nah, di sini teman-teman untuk menjadi SDM yang unggul dalam persaingan yang ketat ya,
diperlukan kegiatan yang pertama itu pengembangan potensi. Karena kita sesuai judul, kita fokus adalah perubahan di titik atau di departemen SDM. Berarti akan bergelut dengan yang namanya ada pengembangan potensi, memperbaiki keterampilan, kemudian menjadi lebih efektif. Ada hal-hal yang harus dicapai secara sukses 100% dari target yang ada di SDM itu. Kemudian harus mampu mempengaruhi orang lain. Kemudian yang paling penting adalah merencanakan kedepannya seperti apa. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan 10 tahun ke depan itu harus ada planning di Departemen SDM ketika kita melakukan perubahan dari sisi sumber daya manusia. Nah, kita harus tahu bahwa SDM unggul itu ada cara pengembangan potensinya di sini. Nah, langkah-langkah karena ini adalah teman-teman ya, di sini fokusnya adalah teman-teman sebagai orang yang ditunjuk pemimpin perubahan. Nah, cara pemimpin dalam mengembangkan potensi, pemimpin di sini adalah kalian. Dalam mengembangkan potensi, yang pertama adalah membangun atribut kunci yang meliputi ambisi, visi, PD, kemudian keberanian, kemudian semangat. Kemudian membangun percaya diri dengan dilakukan pengalaman, pelatihan, pembelajaran, mau mengambil resiko, kemudian mau mengembangkan dorongan. Nah, di sini teman-teman karena sebagai pemimpin dari orang-orang cerdas harus juga mau nih yang namanya memperbaiki keterampilan supaya nanti menentukan apa sih SDM yang unggul. Tadi kan kalau kemarin ya ada core business ya, teman-teman ingat core business itu yang mendatangkan cash flow untuk perusahaan, sehingga hal apa yang harus diperbaiki di situ. Nah, kalau di sini permasalahan di SDM itu perubahannya kita harus menemukan SDM yang unggul dengan beberapa kriteria atau karakteristik. Nah, ketika kita tahu pemahaman atau konsep SDM unggul, nah nanti di situ teman-teman akan mudah menemukan SDM unggul yang cerdas, kategori cerdas, dan kategori yang kurang cerdas. Nah, di situ nanti outputnya di bab ini ya teman-teman, nanti akan membuat salah satu progres. Salah satu progresnya, program kerjanya adalah ini, memperbaiki keterampilan. Jadi arahnya, konsepnya begitu teman-teman. Kalau kita ngomongin perbaikannya adalah di SDM unggul atau di sumber daya manusia ya tepatnya. Nah, di sini kinerja seseorang harus senantiasa ditingkatkan dengan mengembangkan yang pertama pengetahuannya, keterampilan, selalu belajar mengembangkan diri, berpikir efektif, memperbaiki memori, memperbaiki kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan berbicara. Nah, ini sudah kalian sebutkan ya, pengembangan potensi dari membangun atribut, pasti berkaitan dengan visi misi. Membangun percaya diri, mengambil resiko, mengembangkan dorongan. Ini perbaiki keterampilan, menjadi lebih efektif, itu artinya di situ harus ditanamkan beberapa teknik-teknik supaya kinerjanya itu efektif. Salah satu tekniknya adalah mendorong kreativitas, menggunakan waktu yang efisien, menjadi lebih produktif, kemampuan memilih prioritas, memahami manfaat dan biaya, mengurangi stres, kemudian mengukur progres. Nah, ini salah satu cara kita menemukan SDM yang unggul nih. Berikutnya, SDM yang unggul untuk mencapai kunci sukses. Nah, di sini untuk mencapai kunci sukses, mengukur kembali tujuan, adanya mentor, kemudian melakukan kontak dan berperan sebagai pemimpin. Bisa memimpin ditunjuk hari ini siapa, mingguan atau bulanan. Nah, itu salah satu kita melatih orang-orang cerdas
di bawah kalian tadi ya, orang-orang cerdas untuk berperan sebagai pemimpin harian ataupun mingguan, bulanan. Nah, itu kembali lagi kebijakan. Mempengaruhi orang lain agar menerima sudut pandang, gagasan, dan rencana adalah aksi yang sangat penting untuk mencapai sukses. Ya, kalau memang teman-teman sudah memiliki karakteristik pemimpin perubahan yang sudah siap nih ya, 5 tadi ya. Kemudian ada permasalahan di perusahaan yang memang harus difokuskan, krisisnya itu konfliknya di SDM, di Departemen SDM. Mau tidak mau teman-teman harus mampu mempengaruhi orang banyak. Ya, karena ini sangat penting. Dengan kalian mampu nih, mempunyai kekuatan mempengaruhi orang lain, punya kekuatan itu, atau karisma kalian itu luar biasa di perusahaan, atau kalian juga sangat populer di karyawan kalian, menjadi seperti selebgram, tapi ini seleb di perusahaan ya, artis di perusahaan, karena selain karisma dan sebagainya. Nah, itu nanti akan berfungsinya, teman-teman, berguna ketika kalian melakukan negosiasi. Dengan negosiasi, maka kalian punya gagasan, hasil optimal yang diinginkan, kemudian hasil yang diharapkan, itu bisa diterima oleh banyak orang. Nah, itulah kenapa kita ketika ada di lingkungan kampus, dunia kerja, mau di mana saja, kalian harus mampu mempengaruhi orang lain nih dengan karisma kalian ya. Sebelum mampu mengaruhi orang lain, karismanya harus tetap ke arah yang SDM yang unggul ini. SDM unggul tentu saja harus merencanakan ke depannya, karena pemikiran dengan perencanaan adalah hasil yang diharapkan untuk tercapainya di masa depan. Kemudian, setelah teman-teman paham tentang permasalahan yang ada di SDM, kemudian tuntutan kalian ditunjuk sebagai pemimpin perubahan harus menemukan SDM yang unggul, cerdas, kemudian mana yang tidak berpotensi, maka keterlibatan dan pemberdayaan karyawan seperti apa sih? Nah, di sini. Jadi, penjelasan dulu, perlibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengikut sertakan pada suatu tindakan organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah nih. Secara signifikan, di mana karyawan ini harus diperhatikan, dipertimbangkan, dan menindaklanjuti beberapa masukan karyawan melalui pelatihan, kemudian dan pemberdayaan karyawan adalah perubahan pada falsafah manajemen dengan pendekatan partisipatif. Nah, partisipatif ini suatu proses untuk menjadikan orang lebih berdaya, lebih berkemampuan untuk memecahkan masalahnya, sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan di mana setiap individu itu untuk meraih tujuan organisasi. Kalau tujuannya untuk tahun depan menjadi karyawan berprestasi, nah dengan menciptakan lingkungan yang baik, nanti akan banyak orang yang berlomba-lomba menjadi karyawan teladan, karyawan terbaik. Kemudian kita harus tahu bahwa keterlibatan dan pemberdayaan karyawan akan mendatangkan sebuah manfaat nih. Manfaat untuk siapa? Tentu yang pertama dirasakan manfaatnya adalah dari pemimpin itu sendiri. Pemimpin kan mengemban yang namanya perubahan. Perubahan itu akan banyak sekali tanggung jawab yang dipikulnya. Nah, di sini ketika perlibatan dan pemberdayaan karyawan ini berjalan dengan baik, nah nanti akan menghasilkan beberapa manfaat. Baru nanti akan dirasakan dari pimpinan terlebih dahulu, nanti masuk ke progres-progres yang sudah dibuat. Nah, nanti akan masuk mengembang lagi. Oh, ternyata yang tadinya sudah 80% error di Departemen SDM, banyak keeroran, permasalahan. Nah, nanti akan berangsur berkurang nih persentasinya.
pentingnya perlibatan karyawan dan pemberdayaannya. Ya, di sini Kak Lia singkat PPK diperlukan untuk dua hal. Lingkungan eksternal telah berubah yang penuh ketidakpastian, kemudian kompleksitas permasalahan yang ada, perubahan yang tidak diduga, yang tiba-tiba. Kemudian orang sudah berubah di mana SDM menjadi intelektual kapital bagi organisasi dan faktor dominan dalam mencapai keberhasilan. Nah, ini dua faktor ini memang harus teman-teman ketahui. Kenapa kita harus melibatkan dan memberdayakan karyawan? Ternyata internal dan eksternal ini berpengaruh semua nih. Kemudian kita masuk ke hambatan ya. Di sini adalah hambatan perlibatan dan pemberdayaan karyawan. Hambatannya berupa apa saja yang nanti kalian hadapi ketika memang fokus untuk memperbaiki resiko atau memperbaiki masalah-masalah yang ada di Departemen SDM ini. Yang pertama, beberapa manajer pasti mempunyai kekuasaan melakukan perubahan yang tidak peduli atas masalah yang dihadapinya. Kemudian petugas garis depan memahami persoalannya, tidak diberikan kewenangan untuk melakukannya. Jadi di sini intinya jika ada permasalahan yang terjadi ketika melibatkan karyawan, seorang manajer itu bisa yang namanya memberikan kebijakannya atau aturannya, namun belum tentu masalah tersebut itu menjadi solusi yang terbaik. Kemudian hambatan bisa juga hadir dalam perlibatan atau karyawan, pemberdayaan karyawan. Di sini dari sisi manajernya itu tidak atau enggan memberikan wewenang kepada bawahannya karena merasa perlibatan dan pemberdayaan karyawan ini mengurangi kekuasaannya. Nah, ini bisa saja teman-teman menemukan pemimpin yang jaim atau kalian kalau sebagai pemimpin itu jaim. Nah, ini di sini. Maka kebijakan atau keputusan yang dibuat ini tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya menjadi hambatan dalam berkomunikasi keterlibatannya karyawan dengan progres perubahan yang ada di SDM. Nah, di sini penolakan manajemen nih terhadap perlibatan pemberdayaan karyawan. Adapun alasannya ketidakamanan, kemudian nanti nilai-nilai pribadi dari masing-masing karyawan akan terbongkar, dapat dilihat, padahal itu sifatnya harus privacy ya, seperti alamat, tahun, usia, masa kerja, itu kan privacy kalau di dunia industri. Kemudian ego pelatihan manajemennya, kemudian ada karakter kepribadian karyawan itu juga akan menghambat komunikasi, perlibatan, dan pemberdayaan karyawan. Kemudian struktur organisasinya dan praktek manajemen. Nah, di sini teman-teman mengubah pola pikir itu harus dilakukan ketika memang permasalahan fokus pada materi hari ini adalah SDM-nya. Yang tadinya teman-teman harus menemukan SDM yang cerdas, unggul, ya. Ini salah satunya kalian harus melakukan trik dengan cara mengubah pola pikirnya. Sebagai solusi di sini salah satunya. Mengubah pola pikir bawahan kalian, satu tim kalian, ini sangat diperlukan. Seperti halnya ya, Kak Lia flashbackkan lagi supaya ada keterkaitannya. Garuda Indonesia dia melakukan membuang aset atau mengembalikan aset-aset kepada pemasoknya. Nah, kalau SDM bukan mengembalikan asetnya, tapi hal yang dilakukannya adalah mengubah pola pikirnya, teman-teman. Prakteknya begitu. Jadi, kalau perusahaan
Garuda Indonesia kemarin dia mengembalikan beberapa aset-asetnya kepada pemasok, menutup rute-rute penerbangan yang tidak mendatangkan keuntungan. Kalau di sini, ketika teman-teman menjadi pemimpin, sudah menemukan SDM yang unggul, mana yang tidak. Hal yang dilakukan untuk bersaing antara kelima orang ini apa? Supaya mereka mau bersaing. Ini katakanlah 3 orang ini cerdas, yang sini kurang cerdas. Maka teman-teman harus melakukan proses perubahan pola pikir, mengubah pola pikir. Nah, begitu teman-teman, mengubah pola pikir erat kaitannya dengan mindset. Nah, di sini. Mindset adalah keadaan pikiran yang mempengaruhi cara seorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam setiap situasinya. Nah, mindset merupakan paradigma mental yang dipengaruhi oleh 5 komponen. Yang pertama ada blind spot, asumsi, puas dengan dirinya sendiri, kebiasaan, dan sikap. Nah, penjelasannya untuk pola pikir yang arahnya ke blind spot ini, kondisinya di mana seseorang ini tidak dapat melihat dengan jelas mengenai perlunya sebuah perubahan. Berarti ini masuk ke penolakan ya, sifat penolakan. Kemudian blind spot mencegah orang yang melihat kelemahan dan kompetensinya. Nah, ini salah satu blind spot ini karakter yang nanti masuk ke arah resistensi. Teman-teman ingat, resistensi itu kan adalah sebuah perilaku yang ditunjukkan karyawan ataupun orang dalam melakukan sebuah penolakan. Nah, nanti blind spot ini, pola pikir seperti ini nanti dia akan menjadi salah satu resistensi yang tentunya menghambat sebuah perubahan. Kemudian ini teman-teman bisa baca ya, blind spot terdiri dari 2 macam. Karena memang di sini ada yang natural, ada yang tidak. Jadi intinya contoh dari blind spot ini, seseorang ini mengabaikan sinyal. Kalau mengabaikan sinyal informasi-informasi yang dicantumkan, kalau sekarang mulai digital, broadcast, dan sebagainya, papan pengumuman, kemudian kalau setiap pagi di perusahaan kan ada ya, berdoa bersama, sebelum bekerja, briefing, dan sebagainya istilahnya, dia orang yang mengabaikan sinyal itu dan terus menentang apa yang disarankan karena ia bersifatnya arogan. Nah, ini sifat arogan ini kan bentuk dari karakternya pola pikir blind spot ini. Kalau dia sudah berpola pikir blind spot, kemudian diwujudkan dengan sifat arogan, nah itu nanti arahnya tampilannya adalah resistensi, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin resistensi yang sifatnya negatif ya, kembali lagi di pertemuan awal, negatif nanti ada sifat-sifat arogan semacam ini. Jadi teman-teman, ini memang berkaitan dengan materi sebelum kita UTS. Ya, memang Kak Lia kaitkan memang karena ini berurutan. Kemudian mengolah pikir itu berdasarkan asumsi. Suatu pandangan, penjelasan asumsi ya, suatu pandangan atau anggapan yang dilihat dari suatu kebenaran tetapi belum dibuktikan. Asumsi dibuat berdasarkan analisis formal, sebagian berdasarkan pandangan kelompok ataupun pandangan pemimpin nih. Walaupun analisis dibuat oleh analisis profesional, namun tetap dapat salah ya, karena lingkungan sudah berubah, kemudian apa yang terbukti valid di masa lalu belum tentu valid di saat ini ataupun besok. Kemudian mengubah pola pikir yang mana dia merasa puas dengan dirinya sendiri. Maksudnya puas dengan dirinya sendiri, dia memiliki perasaan yang aman yang dimiliki seorang pada prestasinya di zona nyaman, maka dia pasti akan berpuas diri. Akibat ini nanti akan mengecilkan prestasinya orang lain.
dia akan semena-mena meremehkan orang lain ya, karena dia memiliki puas diri ini. Kemudian ini yang terpenting nih, mengubah pola pikir dari kebiasaan. Ya, kebiasaan itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang tanpa berpikir dan menjadi berakar dalam berperilaku seseorang nih, yang tidak mengukur tujuannya dan manfaatnya dari tindakan. Kebiasaan ini dapat mencegah perubahan tercapai 100% atau menjadi hambatan perubahan dalam fokus SDM ya, menemukan SDM unggul karena orang tersebut melakukan sesuatu dengan cara lama, zaman old. Nah, sehingga tidak produktif. Kenapa sekarang usia-usia 40 tahun ke atas sudah dianggap kurang produktif, atau kalau di perbankan ya usia 35 tahun itu sudah masa pensiun nih. Kalau yang di bagian CS depan, teller, nah itu kan masa kerjanya cuma sampai 35 tahun, beda dengan marketing ya. Nah, kenapa harus ada perubahan berdasarkan usia? Ya karena dia ingin menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik nih, meninggalkan cara lama, orang yang lama dengan usia yang sudah tidak sesuai ditampilkan di depan nasabah. Makanya sistem bank menggunakan hal seperti itu karena dia ingin mengejar produktivitasnya. Kemudian sikap, penjelasannya adalah persepsi seseorang tentang sesuatu yang mempengaruhi perilakunya. Nah, sikap akan memberikan kontribusi sebesar 93% dalam kesuksesan, sehingga bisa dikatakan bahwa komponen terpenting dalam menentukan pola pikir ya. Pola pikir itu bersumber dari sikap. Jadi teman-teman ketika memiliki karyawan ya, memiliki karyawan 5 ini, sikap ini harus kalian tentukan di sini. Tahu kok nanti akan terlihat sendiri ya. Tadi yang blank spot nanti dia akan bersifat egois. Nah, kelihatan sikapnya nanti. Nanti larinya ke situ, teman-teman. Nah, yang terakhir setelah sikap adalah mengubah pola pikir paling tepat. Di sini langkah yang paling tepat untuk mengubah pola pikir, menghilangkan pemikiran blind spot, menghilangkan asumsi yang tidak benar, kemudian mengurangi perasaan puas dengan diri sendiri, menghilangkan kebiasaan yang tidak produktif, dan menanamkan sikap yang positif. Gitu ya, teman-teman, untuk pertemuan ke-10 mengenai perubahan sumber daya manusia. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Kak Lia akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.